Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, saudara
Man barang siapa atau siapa saja siapapun hafaza yang menjaga, yang memelihara, kang raksa ala sholawati akan sholat aku 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, benar-benar dijaga, dipelihara, diperhatikan waktu-waktunya, dikerjakan di awal waktu dengan berjamaah, dan juga menjaga, memelihara pelaksanaan sholatnya, menjaga rukun-rukun sholatnya, menjaga kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat, baik sunnah af'al yang jumlahnya 7 maupun sunnah hayat yang jumlahnya salat badan. Pokoknya dijaga sholatnya. Jadi menjaga sholat itu pengertiannya bukan hanya dari segi waktunya saja, akan tetapi juga dari segi pelaksanaan mengerjakan sholatnya, rukun-rukunnya dan lain sebagainya dijaga, artinya dilaksanakan. Man hafaza ala sholawati, barang siapa yang menjaga sholatnya, yakni sholat 45 waktu, karena maka adalah lahu baginya nuron, itu akan menjadi cahaya, wa burhanan, dan akan menjadi petunjuk, wa najatan, dan akan menjadi keselamatan yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Jadi orang-orang Islam yang menjaga sholatnya minimal akan mendapatkan 3 keuntungan. Satu, akan mendapatkan cahaya dari sholat yang dijaganya. Sholat ini akan menjadi cahaya, cahaya di dalam jiwa, cahaya penerang hati. Bahkan sholat ini akan menjadi cahaya yang menerangi kita nanti di alam kubur. Kalau nggak percaya nanti buktikan aja. Sholat yang kita kerjakan kalau dijaga dengan baik, itu akan menerangi kita nanti di alam kubur. Alam kubur itu alam metafisika, alam gaib, alam yang tidak bisa dideteksi secara panca indera. Keberadaan seseorang di alam kubur nggak bisa dilihat secara mata kasar. Ya. Nah, orang yang berada di alam kubur dia akan mengalami dan merasakan kehidupan di alam kubur. Nah, itu akan menjadi cahaya sholat yang kita kerjakan di alam kubur. Semakin bagus kita menjaga sholat, maka tentu nanti alam kubur kita akan semakin terang karena banyaknya cahaya dari sholat yang kita kerjakan, yang kita jaga dengan baik. Bahkan saya pernah membaca sebuah keterangan dalam sebuah hadis, ketika seorang muslim mengerjakan sholat dengan baik, artinya memenuhi rukun-rukunnya sholat, memenuhi kepaduan-kepaduannya sholat, memenuhi kesunahan-kesunahan sholat, baik kesunahan sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu dilakukan maupun kesunahan sholat yang dikerjakan di dalam sholat ketika sholat sedang berlangsung, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat, dan ataupun kesunahan sholat yang dilakukannya setelah selesai sholat dikerjakan seperti beristighfar, berzikir, berdoa, itu masih termasuk kesunahan sholat, itu satu paket. Nah, orang Islam yang menjaga sholatnya itu saat itu pula sebenarnya kalau menurut keterangan itu sholatnya itu naik ke langit berupa cahaya yang sangat putih berkilau naik ke langit, dan di langit sana itu cahaya putih mengatakan engkau telah menjagaku, maka engkau akan dijaga oleh Allah. Mengatakan demikian cahaya itu. Cuma nggak bisa dilihat secara mata kasar, enggak. Itu masalah perkara gaib itu. Itu ada hadisnya. Saya pernah menemukan keterangan tersebut dalam hadis. Dan sebaliknya apabila sholat yang kita kerjakan dalam arti asal-asalan, jadi bahasanya yang penting sholat soal saya mengerjakan sholat memenuhi rukun-rukunnya atau tidak, masa bodoh, nggak peduli. Soal saya mengerjakan sholatnya, melaksanakan kesunahan sholatnya atau tidak, masa bodoh, nggak peduli, nggak saya perhatikan. Yang penting saya mengerjakan aja deh. Nah, sehingga dia mengerjakan sholatnya asal-asalan, sholatnya buruk. Itu pun akan menjadi cahaya, tapi cahaya hitam naik ke atas langit. Dan cahaya hitam tersebut di langit sana mengatakan, kamu tidak menjagaku, maka engkau tidak akan dijaga oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah bersabda, man hafadha
yang menjaga ala sholawati, akan sholat fardu 5 waktu dijaga dengan baik, karena maka adalah terbukti lahu bagi orang tersebut yang menjaga sholatnya nuron, itu akan menjadi cahaya. Orang kalau menjaga sholatnya, ketika dia ketinggalan sholat aja pasti dia perasaannya nggak enak, seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, pasti itu. Ya ibarat makan, biasa kita makan ada sambal, ada lalapan, nggak ada, nah seperti itu ibaratnya gitu. Tapi jangan disamakan dengan lalapan sholatnya. Ya itu hanya pengibaratan saja lah, kira-kira kurang lebih seperti itulah. Nah, orang yang suka menjaga sholatnya, dia akan merasakan tenang hatinya, dan dia merasakan lega, lapang hatinya karena sudah menunaikan kewajiban. Jadi nggak ada beban. Kemudian bukan hanya akan menjadi cahaya, sholat yang kita jaga juga burhanan, akan menjadi petunjuk, akan menjadi burhan, petunjuk di dalam kehidupan kita, petunjuk nanti di hari kiamat. Jadi orang yang menjaga sholatnya itu akan berada dalam hidayah Allah, akan berada dalam petunjuk Allah, akan dijaga oleh Allah jiwa raganya, zahir batinnya, dari segala sesuatu yang dapat menyesatkan kehidupannya, dari segala sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan kata Nabi, wanajatan yaumul qiyamah, sholat yang dijaganya itu akan menjadi keselamatan, akan menjadi najah, keselamatan yaumul qiyamah pada hari kiamat. Artinya orang Islam yang menjaga sholatnya dijamin akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu nuron, burhanan, najatan, akan menjadi cahaya, akan menjadi burhan atau petunjuk, dan akan menjadi najatan, keselamatan. Sehingga makna dari kalimat azan yang berbunyi hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholat kan kalau diartikan secara arti umum, secara global, mengandung arti mari kita sholat. Tapi kalau kita lihat keterangan dalam kitab Tambihul Ghafilin, hayya 'ala sholat itu ada tafsirnya, ada maknanya, ada tafsirnya. Adapun makna yang sesungguhnya dari kalimat hayya 'ala sholat, ini bukan ada suruhan, ini lagi ngaji. Takutnya di doa ada itu baru ada suruh gimana itu dekam. Nah, itu wa maknahu asri'u ila adai sholat. Makna dari kalimat hayya 'ala sholat adalah asri'u ila adai sholat. Asri'u itu artinya bersegeralah, bergegaslah kalian ila adai sholat, untuk secepatnya menunaikan sholat. Jangan dinanti-nanti, jangan ditangguhkan, jangan diengke-engke, khawatir 1 menit mau mengerjakan sholat, ajal datang, akhirnya kita enggak sholat, malah disolatkan. Kita kan enggak tahu yang namanya tentang ajal. Dan ajal itu, ajal kematian itu datangnya bukan hanya kepada orang sakit saja. Kadang-kadang ada orang sakit masih hidup, malah justru sebaliknya orang nggak sakit, nggak apa, sehat, tiba-tiba dapat kabar meninggal dunia. Nah makanya makna dari hayya 'ala sholat adalah asri'u ila adai sholat. Bersegeralah kalian untuk menunaikan sholat. Bahkan kata Nabi ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayu amali afdal, amal yang mana yang paling afdal? Beliau menjawab, as-sholatu fi awali waktiha bil jamaah. Amal yang paling afdal adalah mengerjakan sholat di awal waktu dengan berjamaah. Nah ini sunnah Rasulullah yang sangat dijaga oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah menanti-nanti sholat,
menangguhkan sholat. Bahkan waktu sholat belum datang, beliau sudah nunggu datangnya waktu sholat. Itulah teladan kita. Ya kita belajar dikit-dikit, kita bareng-bareng belajar dikit-dikit nyontoh Rasulullah. Karena kalau kita menyontoh beliau sama dengan kita mempraktekkan ajaran Al-Quran. Karena Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita mengikuti apa yang beliau lakukan, sama arti kita mengikuti Al-Quran, petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Karena isi kandungan Al-Quran itu seluruhnya dicerminkan dalam kepribadian akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tafsir, wa tafsiruhu, bermula tafsirnya dari kalimat hayya 'ala shalah itu adalah hana waqta shalah. Fa'aqimuha wa la tu'akhiruha an waqtiha wa shallu bil jamaah. Itu makna sesungguhnya dari kalimat hayya 'ala shalah. Jadi kalimat hayya 'ala shalah itu bukan hanya sekedar mari kita sholat, bukan. Makna sesungguhnya adalah ana waqta shalah fa'aqimuha wa la tu'akhiruha an waqtiha wa shallu bil jamaah. Itu makna sebenarnya. Apa artinya? Jaga, pelihara, perhatikan waktu sholat. Maka segeralah dirikan sholat ketika waktu sholat sudah tiba. Dan jangan engkau mengakhirkan sholat dari waktunya. Jangan menangguhkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan dinanti-nanti, takutnya keburu disolatkan. Wasalluha bil jamaah, dan sholatlah kalian dengan berjamaah. Nah itu makna yang sesungguhnya dari kalimat hayya 'ala shalah. Kan selama ini kita tahunya hayya 'ala shalah itu artinya mari kita sholat doang. Padahal ternyata makna sesungguhnya jagalah sholat. Kemudian dirikan sholat di awal waktu dan jangan engkau menangguhkan sholat, dan dirikanlah sholat dengan berjamaah. Itu makna yang sebenarnya, makna yang sesungguhnya dari kalimat hayya 'ala shalah. Jagalah sholat, dirikanlah sholat di awal waktu dengan berjamaah. Jangan engkau menangguhkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah seperti itu makna sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi orang yang menjaga sholatnya akan mendapatkan cahaya, burhan, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat dari sholat yang dijaganya. Sebaliknya, wa malam yahfad, dan barang siapa yang tidak menjaga, tidak memelihara alaiha akan sholat fardu 5 waktu, lam takun, maka tidaklah ada lahu baginya nurun, cahaya, wa burhanan, dan petunjuk, wa najatan, dan keselamatan. Sebaliknya orang yang tidak menjaga sholatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya di dalam jiwanya. Dia tidak akan mendapatkan cahaya yang menerangi di alam kuburnya. Alam kuburnya akan gelap gulita, dan memang alam kubur itu gelap gulita. Kalau nggak percaya silahkan coba masuk ke alam kubur, pasti gelap. Nah yang mampu menerangi gelapnya alam kubur cuma sholat 5 waktu, bukan lampu dunia, bukan neon, bukan listrik. Nanti kalau saya meninggal, saya mau titip pesan sama keluarga saya, tolong alam kubur saya diterangi dengan lampu dunia, listrik, pakai kabel masukkan. Itu enggak ngaruh, enggak ngaruh, tetap gelap. Yang bisa menerangi alam kubur itu sholat 5 waktu. Gak percaya, buktikan nanti kalau sudah mati. Kalau bohong, telepon saya, matinya bawa HP ke sana alam kubur. Yang kedua sholat itu bisa menerangi alam kubur. Yang ketiga membaca Quran. Yang keempat memperbanyak membaca tasbih. Itulah 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur. Bahkan menjadikan alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan.
bahkan dijadikan taman daripada taman-taman surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan semuanya akan menjadi kenyataan, akan terbukti nanti kalau sudah tiba saatnya. Sekarang mungkin nggak percaya, ya nggak apa-apa, nggak percayalah. Nanti semuanya akan terbukti kok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat orang yang tidak menjaga sholatnya tidak akan mendapatkan petunjuk hujah dari Allah atas dirinya, dan dia akan celaka di hari kiamat. Para jamaah yang terakhir, wa qala al-hasan idza lam tanhaka sholatuka anil fasai falas tadi musallin wa ruddat sholatuka yaumal qiyamah ala wajhika tarjuqatis sabinatir mutawasifati. Mukasafatul qulub. Di dalam kitab Mukasafatul Qulub diterangkan, kitab Mukasafatul Qulub ini kalangan ya ulama besar, ulama sufi, yaitu Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan Imam Ghazali. Itu ulama sufi, ulama ahli tasawuf. Salah satu di antara karangan kitab beliau namanya Mukasafatul Qulub, terbukanya hati. Nah, di dalam kitab Mukasafatul Qulub diterangkan, Allah telah berkata Soko Al-Hasan Imam Hasan, maksudnya cucunya Rasulullah, dan Rasulnya itu Hasan Husain. Nah, Imam Hasan berkata, Ija apabila alam tanhaka tidak dapat mencegah kepadamu opo sholatmu anil pasai dari perbuatan keji, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, palas tak bimusolih, maka engkau belum dikatakan sebagai orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau kita pengen tahu yang sebenarnya, apakah selama ini kita suka sholat atau tidak, lihat kelakuan kita, lihat akhlak kita di dalam keseharian kita. Kalau kita masih suka berbuat maksiat, masih suka berbuat dosa, masih suka berbuat munkar, masih suka berbohong dan sebagainya yang dilarang oleh Allah, itu menunjukkan bahwa kita selama ini belum sholat sebenarnya. Baru hanya sebatas terjebak pada ritualitas, rutinitas. Jadi kita belum bisa menerjemahkan ajaran sholat dalam kehidupan kita. Karena samaratus sholat ada tanhaan fahsai wa munkar. Buah dari sholat yang kita kerjakan itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau ada orang suka sholat tapi masih suka bohong, nah itu tanda sebenarnya dia belum sholat. Jadi kita jangan terjebak pada ritualitasnya saja. Sholat ini bukan ibadah formalitas, tapi sholat ini ibadah yang sifatnya monoyolitas, yang harus diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat supaya diri kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat 29 Al-Ankabut 21 ayat 45, kata Allah, wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, kata Allah. Dirikan sholat olehmu, karena sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan orang yang suka sholat tapi sholat yang dikerjakannya belum mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, itu sholatnya akan ditolak oleh Allah di hari kiamat. Ini kita lanjutkan keterangannya. Jadi kata Imam Al-Hasan, ijalam tanhaka sholatu ka'anil fasai falas tabi musallin. Apabila sholat yang engkau kerjakan belum dapat mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar, falas tabi musallin, maka engkau belum dikatakan sebagai orang yang sudah sholat. Waruddat sholatuka tuh, dan sholat yang kau kerjakan di hari kiamat akan ditolak oleh Allah. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, ala wajhika, atas wajahmu, kal hirqatis sa'inatil mutawasifati. Itu diibaratkan seperti seseorang melempar sehelai kain yang kumel, yang dekil of the pucal. Itu bahasa Inggrisnya dekil of the pucal, kumel. Kain yang dekil of the pucal and kumel, kainnya kotor banget, dilempar ke muka kita. Nah, digambarkan seperti itu.
Tuh sholat kamu itu seperti itu, jelek banget. Makanya kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Jagalah sholat-sholatmu dan sholat wusta, yaitu sholat asar, dan dirikanlah sholat semata-mata karena Allah. Nah, jadi begitu. Ini sholat ini jangan dianggap remeh ya, hati-hati. Ini sholat ini banyak keutamaannya, banyak hal-hal yang kita nggak tahu dari keutamaan sholat. Yang jelas, secara ilmu fikih, sholat ini adalah merupakan kewajiban setiap orang Islam yang sudah mukallaf. Orang Islam yang sudah mukallaf sepanjang akalnya masih sehat, sepanjang akalnya masih waras, sepanjang dia masih bisa mengenal orang, belum hilang ingatan, walaupun dalam keadaan sakit separah apapun, tetap kewajiban sholat belum gugur. Kewajiban sholat hanya gugur ketika seseorang akalnya sudah hilang, sudah tidak waras, sudah hilang akal, sudah hilang ingatan seperti pikun atau gila, baru bebas nggak usah sholat. Jadi kalau kita ingin bebas nggak mau sholat, ya tinggal milih apa mau pikun masih muda, apa mau jadi orang gila, gitu aja. Udah, kalau kita pikun gila nggak usah sholat. Allah tidak mewajibkan sholat kepada orang gila. Allah tidak memerintahkan sholat kepada orang gila. Sholat ini diperintahkan oleh Allah kepada orang yang akalnya sehat. Berarti kalau ada orang ngaku akan sehat tapi nggak sholat, ya gila sebenarnya. Cuma dia kalau dibilang gila nggak mau, dia yang terima. Padahal dia sebenarnya gila. Nah itu, Allah tidak memerintahkan sholat kepada orang pikun. Ya, berarti ada orang Islam, ya sholat subuh kelewat, sholat zuhur kelewat, sholat asar kelewat, sholat maghrib kelewat, sholat isya kelewat. Berarti dia sudah pikun itu. Udah kayak ini bang sholat, udah pikun udah. Sebenarnya pikun. Tapi kalau kita bilang dia pikun, dia nggak terima. Karena dia pikun, buktinya dia kelewat mulu sholat, udah nggak ingat sholat, berarti hilang ingatan, akan kewajibannya. Ini kalau kita mau berpikir secara akal sehat, ya gunakan akal sehat kita lah. Kita ini bukan binatang. Allah nggak memerintahkan sholat kepada hewan, enggak. Hewan kalau mati ya udah selesai, nggak ada masalah di sana. Tapi manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Lah, kita dikasih mata oleh Allah bisa melihat, dikasih akal bisa berpikir, bisa menciptakan sesuatu, berinovasi, dikasih telinga bisa mendengar, dikasih lisan bisa bicara, dikasih tangan bisa bekerja, memainkan jarinya di laptop dan sebagainya, dikasih kaki bisa jalan. Itu semuanya wajib disyukuri. Dan wujud syukur yang nyata kita kepada Allah atas nikmat Allah buktikan dengan sholat kepada Allah. Itu. Para jamaah, demikian oleh karena sudah habis waktunya. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk menjaga sholat. Ya, sholat yang dianggap enteng ini. Baiklah, oleh karena waktu sudah habis, mari kita tutup pengajian rutin kita pada pagi hari ini untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana
wa jami' bilalil muslimin bijahi habibika sayyidi jalil mu'minin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, ya Allah, dengan keagungan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, selamatkanlah, berikanlah pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami umat Islam di Palestina dan kepada para mujahid yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya Allah, selamatkan mereka, berikan pertolongan kepada mereka untuk menghancurkan kebatilan, untuk memberantas kezaliman yang dilakukan oleh Zionis dan Israel yang biadab. Ya Allah, kutuklah mereka dengan segera, ya Allah, hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya, binasakan mereka dengan sebinasa-binasanya, karena mereka benar-benar jahat terhadap umat Islam di Palestina. Sampai hari kemarin, saudara-saudara kami di Palestina sekitar 1.354 orang meninggal dunia karena dibombardir oleh tentara Israel. Mereka terdiri dari anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa, kaum perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek. Mereka menjadi korban kebiadaban Israel, dan sekitar 6.612 orang juga terluka dan cedera karena terkena senjata fosfor yang mengakibatkan tubuh mereka menjadi gosong seperti orang terbakar. Ya Allah, mereka yang meninggal dunia di Palestina di Gaza, jadikanlah mati syahid dan Engkau terima iman Islamnya, dan Engkau berikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya, dan mereka yang terluka atau